tepat di kota Lexington, yaitu di sekolah dasar William Dallas. Seorang murid bernama Lucinda menunjukkan gerak-gerik aneh karena ia yang mendengar suara-suara bisikan, kini malah menulis angka-angka membingungkan. Tidak seperti para murid lain yang terlihat normal ketika mereka diarahkan untuk menggambar masa depan yang akan disimpan di sebuah kapsul dan dibuka 50 tahun ke depan. Bahkan ketika waktu penguburan kapsul tengah digelar, di saat semua orang tengah fokus ke acara peresmian sekolah, Lucinda tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun anehnya, Bu Guru Tyler kini menemukan Lucinda dengan keadaan berlumuran darah di jari tangannya dengan suara bisikan yang masih terus terdengar. 50 tahun kemudian, tepatnya di Institut Teknologi yang berada di kota tersebut, seorang profesor sekaligus dosen bernama John Kotzler mulai menjelaskan sebuah teori kemungkinan matahari menghantam bumi, namun karena waktu yang terbatas, John yang mengakhiri kelas dengan cepat berusaha mendatangi sekolah dasar William Dawes yang sedang merayakan 50 tahun sekolahnya. John datang untuk melihat sang anak bernama Caleb, yang mana diketahui kapsul waktu yang dulu dikubur kini akan dibuka. Hingga semua orang pun pastinya akan tahu gambaran apa saja yang sudah digambar mengenai masa depan bumi oleh anak-anak pada kala itu. Saksi hidup dari penguburan kapsul rupanya hadir, yang mana itu adalah Bu Guru Tyler yang terlihat sudah tua. Dan ketika kapsul itu dibuka, semua anak mendapatkan beberapa gambar menarik, tidak dengan Caleb yang mendapatkan sebuah gambar Lucinda yang berisikan angka-angka. Bahkan Caleb juga mendengar suara-suara aneh seperti yang Lucinda dengar pada kala itu. Di rumah, Caleb yang merupakan tunarungu melepaskan alat bantu pendengarannya karena menurutnya alat itu terus mengeluarkan bunyi aneh. Hingga John yang kini menemukan kertas kapsul waktu yang dibawa pulang oleh Caleb, mencoba memahami isi dari kertas tersebut, karena kemungkinan hal ini bukan sembarang angka, di mana rupanya John yang merasa tertarik terus mendalami apa yang dimaksud, apalagi ketika ia menemukan sebuah tanggal valid, di mana kejadian bencana alam yang pernah terjadi dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Bahkan di sini ia terus mencari, bahkan mencocokkan sebuah tanggal yang sangat cocok menjelaskan adanya bencana termasuk juga dengan korbannya. Keesokan paginya, Caleb yang diantar ke sekolah oleh ayahnya kini menyadari jika ayahnya sangatlah aneh akibat memikirkan hal jenggal semalam. Merasa aneh dengan semua ini, John kini memperlihatkan semua angka yang sudah ia pecahkan kepada temannya bernama Phil jika tanggal ini merupakan kejadian bencana alam 50 tahun terakhir, kecuali ada 3 angka yang belum terjadi, karena di tanggal itu memprediksikan jika besok akan ada 81 orang tewas dalam sebuah tragedi. Tetapi Phil yang menganggap hal ini sebuah kebetulan tidak mempercayainya sama sekali. Namun John terus meyakinkan Phil, karena pada hari di mana sang istri meninggal dalam kebakaran hotel, tanggal itu tertulis jelas sama dengan angka dari gambaran Lucinda. John yang terus merasa penasaran kini bermaksud menemui kediaman Bu Guru Tyler untuk menanyakan perihal Lucinda, di mana ia malah mendapati kabar jikalau Lucinda sudah tiada beberapa tahun lalu, jadi pencariannya pun mendapati hasil sia-sia. Caleb yang tengah bermain di halaman tiba-tiba mendengar suara bisikan dengan sebuah mobil yang memberikan sebuah batu kepadanya. Rasa penasaran John semakin menggebu-gebu. Ia terus mencari perihal Lucinda. Bahkan ketika malam hari di saat John menonton TV, tiba-tiba sebuah berita menyiarkan jika telah terjadi kebakaran hebat yang sulit dipadamkan di area Meksiko, namun beruntungnya itu tidak ada korban jiwa. Hal ini pun membuat John sedikitnya merasa tenang, karena ramalan yang di kertas tidak terjadi mengenai ada sebuah musibah yang mengakibatkan 81 korban jiwa. Di keesokan paginya, cuaca buruk menimpa kota tersebut. John yang akan menjemput Caleb harus terkena macet. Bahkan akibat kemacetan dan hujan yang sangat lebat, John mencoba bertanya kepada polisi terkait apa yang terjadi. Namun sial, secara tiba-tiba sebuah pesawat muncul yang langsung terjatuh meledak dengan semua penumpang yang terbakar. Situasi benar-benar mencekam. John berusaha menolong beberapa korban yang teriak histeris. Hal itu justru membuatnya bingung, bahkan tidak berdaya, namun dia belum terfikirkan terkait ramalan yang tertulis oleh Lucinda. Malam harinya, John yang sudah pulang ke rumah dengan keadaan lesu, kini disambut oleh sang adik. Namun kepulangannya langsung dikejutkan ketika ia melihat sebuah siaran berita jika kecelakaan di pesawat tadi menewaskan 81 orang. Jelas saja hal ini membuatnya lemas tidak berdaya, karena prediksi yang ada di kertas mengenai akan ada musibah dengan menewaskan 81 orang benar-benar terbukti. Keadaan John kini mulai berantakan. Tidak ingin percaya, namun angka-angka yang terjadi terus terlintas di pikirannya. Bahkan Caleb pun merasakan perubahan sang ayah yang sering murung berbeda dari biasanya. Phil kini mendatangi John untuk melihat keadaannya. Bahkan di sini John berusaha menjelaskan jika kejadian ini benar-benar terjadi seperti apa yang diprediksikan.
Terlebih lagi, akan ada dua kejadian yang tersisa di mana salah satunya adalah peringatan untuk dirinya sendiri, ucap dari John. John yang tertidur, tampaknya tidak mengetahui ada seorang pria menghampiri Caleb yang tengah tertidur. Bisikan aneh terus terdengar, sampai suatu ketika Caleb mendapatkan gambaran dunia yang terbakar api, dan teriakan Caleb yang menggambarkan rasa takut, membuat John yang kini terbangun untuk menenangkan sang anak sempat melihat satu pria misterius di pekarangan rumahnya. Di keesokan paginya, John dengan ditemani Caleb kini pergi untuk mencari tahu tentang Lucinda, di mana John kini mencoba mengikuti seorang wanita dan anaknya yang diketahui tinggal di area kediaman Lucinda. Dan perkenalan singkat pun terjadi kepada John yang mencoba mendekati seorang wanita bernama Diana, di mana rupa-rupanya Diana ini merupakan anak dari Lucinda. Dan dalam obrolan tersebut John mencoba menanyakan nih, terkait Lucinda yang kemungkinan memiliki kemampuan. Namun Diana yang mendengar hal itu malah terkesan risih dan pergi. Meski John berusaha menjelaskan terkait sebuah prediksi ibu dari Diana, di mana besok akan ada 170 orang mati di area kota New York, tetapi Diana dengan tegas tidak percaya dan meninggalkan John begitu saja. Malam harinya, John melihat sebuah berita jika ada serangan teroris dan warga diminta untuk berhati-hati. Yang tadinya hanya satu, kini pria misterius itu bertambah banyak mengintai kediaman dari John. Sehingga John yang tahu akan ada serangan terjadi di daerah New York, mencoba menghubungi pihak FBI New York, tetapi sayangnya pihak FBI tidak mempercayai ucapan dari John. Merasa situasi semakin membingungkan, John kini menitipkan Caleb kepada Grace, sang adik, karena ia akan pergi ke suatu tempat. Ternyata John pergi ke tempat prediksi Diana, tepat di mana serangan teroris akan terjadi di daerah Lafayette, New York. Keadaan tempat tersebut sangatlah ramai. John yang tidak ingin membuang waktu berusaha berlari ke area kereta bawah tanah, sehingga John yang melihat orang yang sangat mencurigakan berusaha mengejar pria tersebut untuk mengalau agar kejadian serangan itu tidak terjadi. Namun sialnya John di sini malah diberhentikan oleh polisi akibat gerak-gerik John sangat meresahkan bagi semua orang. Akan tetapi, ketika fokus teralihkan, sebuah kejadian cepat kini datang. Situasi kini berubah menjadi kelam. John yang melihat kejadian tersebut di depan matanya benar-benar tidak percaya, karena lagi dan lagi prediksi yang Lucinda tulis benar-benar terbukti. Dan diketahui jika penyebab tragedi ini terjadi oleh seorang teroris yang sama dengan kecelakaan pesawat 2 hari yang lalu. Malam harinya di saat John dan sang anak baru pulang, nyatanya Diana sudah menunggu. Dan dalam perbincangan ini, Diana memberitahu John jika sang ibu Lucinda dulu selalu membicarakan tanggal 19 Oktober setiap waktunya. Jika tanggal tersebut, Lucinda akan mati. Lalu Diana juga tidak mempercayai jika ada orang yang bisa meramalkan masa depan seperti sang ibu, sehingga di sini John mulai berandai-andai jikalau dia bisa menemukan kertas Lucinda sebelum tewasnya sang istri, mungkin ia bisa menyelamatkan istrinya dari kecelakaan tempo lalu. John dan Diana kini mencoba mendatangi kediaman Lucinda dulu di area hutan. Belum sampai masuk ke dalam, Diana menyadari jika angka yang terbalik ini bukanlah angka melainkan sebuah inisial. Di dalam, John menemukan semua tentang tragedi-tragedi yang pernah terjadi terpasang di area dinding, tetapi di saat mereka akan keluar, John menemukan beberapa batu yang sama persis dengan yang sang anak punya ketika diberikan oleh pria misterius. Bukan hanya sebuah batu, bahkan John di sini menemukan sebuah tulisan inisial double E yang diyakini itu bukanlah inisial dari satu orang saja. John semakin tidak karuan. Teka-teki terus berusaha ia pecahkan. Sementara Caleb dan Abby yang berada di mobil tiba-tiba mereka diarahkan ikut oleh seorang misterius. Namun karena takut, Caleb berusaha memberikan signal kepada sang ayah. John yang melihat pria misterius berusaha mengejar. Namun sialnya ketika sudah mendekati pria itu, ia malah mengeluarkan sebuah cahaya dari dalam mulut, membuat John kini kehilangan jejak pria tersebut. Di rumah, John benar-benar sangat mengkhawatirkan Caleb, begitupun sebaliknya dengan Diana. Bukan hanya John dan Diana, ternyata Caleb dan Abby juga mengkhawatirkan diri mereka masing-masing yang akan mati seperti Lucinda karena selalu mendengar bisikan-bisikan aneh. Di keesokan paginya, ketika John melihat gambar dari Abby sangatlah aneh, ia lalu berusaha pergi ke area observatorium. Bahkan Phil yang melihat pergerakan John sangat aneh mencoba menanyakan perihal apa yang terjadi. Di sini John berasumsi apa yang ia takutkan kemungkinan akan terjadi, karena akan ada sebuah tragedi yang sangat besar disebabkan oleh matahari. Layaknya kiamat, tentu saja hal itu akan menewaskan mereka semua. Phil yang tadinya tidak percaya mengenai prediksi ini, kini mulai mempercayainya, dan takut jika kiamat ini benar-benar terjadi.
Bahkan Diana yang mendengar percakapan itu mulai menyesal karena dulu bodohnya, dia tidak pernah mendengarkan perkataan sang ibu. Sehingga Diana mulai mengarahkan John untuk mereka berlindung di area bawah tanah saja. Sekembalinya ke area rumah, John langsung memerintahkan mereka untuk segera mengemasi barang-barang dan juga persediaan. Bahkan John kini menghubungi sang ayah untuk memperingatkan tentang kiamat itu dengan mengarahkannya pergi berlindung ke area bawah tanah. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba obrolan mereka terputus. John kini menemukan Caleb tengah menulis angka seperti Lucinda dulu. Dan sebelum pergi ke area bawah tanah, John yang ingat Lucinda pernah menyakar sebuah pintu dari obrolan dengan Taylor kemarin. Ia berusaha menghampiri sekolah dan langsung mencari sebuah tulisan yang dulu Lucinda tulis di sebuah pintu. Namun sialnya, pintu itu sudah dicat ulang sehingga John yang penasaran berusaha balik kembali ke area rumah dengan membawa pintu tersebut untuk mencari sebuah titik koordinat mereka harus berlindung kemana. Namun sayangnya di saat John mendapati titik itu, Diana sudah pergi meninggalkannya. Ketika Diana akan mengisi bensin, tiba-tiba saja sebuah informasi darurat muncul di mana pihak Badan Meteorologi mulai memperingati jika semua warga harus berlindung di area bawah tanah karena saat ini suar matahari akan sangat panas dari biasanya. Diana kini menghubungi John, yang langsung diangkat oleh John jika mereka harus pergi ke rumah Lucinda, sang ibu Diana. Karena pikirnya, gua tidak bisa menjadi tempat berlindung untuk mereka karena radiasi akan menembus sampai ke dalam kerak bumi. Hingga di tengah perbincangan yang terus diisi perdebatan, seseorang kini mulai menghampiri Caleb dan Abby lalu membawanya pergi. Namun sayang, hal tidak terduga kini terjadi. Sementara itu, John yang kini sudah ada di lokasi Diana beristirahat, namun di sana sangatlah tidak kondusif akibat pemberitahuan akan terjadinya sebuah kiamat. Bahkan dengan sangat terpukul, John kini menemukan Diana yang sudah tewas akibat kecelakaan sambil memegangi batu hitam misterius. Tanpa Diana, John kini mencoba mendatangi tempat kediaman Lucinda dahulu. Setelah tiba, ia malah mendapati pria misterius. Dan di saat John akan menembak, muncullah Caleb dan Abby yang terlihat baik-baik saja. Namun mengejutkannya lagi muncullah sinar terang dari langit. Dan ketika John akan menyelamatkan diri, John harus dihentikan karena hanya orang-orang yang bisa mendengar suara-suara seperti Lucinda lah yang bisa ikut pergi. Maka dengan berat hati dan juga rasa yang amat sedih, John mengikhlaskan Caleb untuk ikut dengan mereka. Situasi mulai mencekam. Kekacauan kini mulai terjadi di mana-mana. John yang bermaksud mendatangi kediaman orang tuanya tampaknya harus mengikhlaskan diri karena tiba-tiba kiamat matahari kini mulai terjadi dan meluluhlantahkan semua seluruh bumi beserta isinya. Rupa-rupanya, di balik hilangnya kehidupan di bumi, Caleb dan Abby beserta para anak yang bisa mendengar kini ditempatkan di suatu planet lain yang indah, dengan asumsi jika mereka akan membuat kehidupan baru di planet ini karena bumi sudah sepenuhnya hancur.